Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu setia menyertai kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari segala hal yang mengalihkan perhatian kami dari hadirat-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami rindu juga menjadi pelaku firman. Tanamkan kerinduan di dalam hati kami untuk semakin mengenal-Mu dan semakin mengasihi-Mu setiap hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Bilangan 19 ayat yang ke-9. Maka seorang yang tahir harus mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya di luar perkemahan di suatu tempat yang tahir. Itulah yang harus disimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih mudah memperhatikan kebersihan tubuh daripada kebersihan hati. Kita segera mencuci tangan yang kotor, membersihkan rumah yang berdebu, atau mengganti pakaian yang bernoda. Namun hati yang dipenuhi kepahitan, kesombongan, iri hati, atau rasa bersalah sering dibiarkan begitu saja. Akibatnya, hubungan dengan Tuhan menjadi hambar dan relasi dengan sesama pun terganggu. Banyak orang mencoba menutupi dosa dengan perbuatan baik, padahal yang dibutuhkan adalah penyucian yang sejati dari Tuhan. Bilangan 19 menjelaskan tentang abu lembu merah yang dicampurkan dengan air sebagai sarana pentahiran bagi orang Israel yang menjadi najis. Upacara ini mengajarkan bahwa kenajisan bukanlah perkara sepele dan manusia memerlukan jalan yang Tuhan sediakan untuk dipulihkan. Air pentahiran bukan memiliki kuasa pada dirinya sendiri, melainkan menjadi tanda anugerah Allah yang membersihkan umat-Nya. Melalui ketetapan ini, Tuhan menunjukkan bahwa hanya Dia yang dapat menghapus kenajisan dan memulihkan persekutuan dengannya. Kekudusan Allah menuntut penyucian, tetapi kasih-Nya juga menyediakan jalan bagi umat untuk kembali mendekat. Semua bayangan dalam Bilangan 19 digenapi di dalam Yesus Kristus. Ia rela menderita di luar pintu gerbang kota dan mencurahkan darah-Nya untuk menyucikan manusia dari dosa. Darah Kristus sanggup membersihkan hati nurani kita, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh ritual apapun. Karena itu, jangan menyimpan dosa atau rasa bersalah di dalam hati. Datanglah kepada Kristus dengan pertobatan yang tulus. Percayalah kepada karya salib-Nya dan hiduplah setiap hari dalam kekudusan yang lahir dari anugerah-Nya. Mari undang Tuhan Yesus masuk ke hati kita lebih dalam lagi. Biarkan Ia melihat ruang-ruang hati kita yang masih menyimpan hal-hal kotor, dosa, kepahitan, atau dendam. Itulah sikap hati seorang murid yang mau dimuridkan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak hanya peduli pada apa yang tampak di luar, tetapi juga keadaan hati kami. Kami mengaku Tuhan bahwa seringkali kami menyimpan dosa, kepahitan, kesombongan, atau rasa bersalah yang menghalangi hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan dan sucikanlah hati kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami menerima pengampunan dan hidup yang baru. Tolong kami untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Kami bisa memiliki hati yang bersih dan rela meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah hidup kami memancarkan kekudusan dan kasih-Mu, sehingga nama-Mu yang dimuliakan melalui setiap langkah kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.